kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Rasa tenang di hatiku. Jadi matiin. Aku mati. Tuhan, pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kembali Tuhan datang kepadamu Tuhan dengan segala keberadaan kami Tuhan. Tuhan, pagi ini Tuhan mari sucikan hati kami Tuhan untuk kami layak Tuhan. Bersekutu Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kalau satu dua orang Tuhan memperkatakan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Tuhan, mari Tuhan kami membutuhkan kehadiran Engkau Tuhan, kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami kehidupan. Mari Roh Kudus, satukan setiap hati kami untuk kami Tuhan menyembah, untuk kami mendengar, untuk kami belajar Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.
Amin. Puji Tuhan. Sebentar saya akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita masih di dalam tema dalam 1 bulan ini bicara tentang relasi, yaitu bicara tentang hubungan. Kemarin Yanto sudah bagikan basic daripada relasi ini menjadi satu keinginan Tuhan, ya, di mana Tuhan menginginkan setiap kita punya relasi, karena relasi ini menjadi bagian daripada citra Allah sendiri, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia tidak baik seorang diri, karena apa? Ada relasi yang akan dibentuk di dalam hubungan sesama manusia. Oke, nah pada hari ini kita juga di dalam relasi kepada sesama manusia tentunya tidak akan terlepas daripada relasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan itu akan membawa satu pengaruh terhadap bagaimana kita berelasi dengan sesama manusia. Jadi relasi dengan Tuhan ini itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi dasar berpikir, dasar untuk kita mengapa kita berelasi dengan sesama manusia, motivasi apa yang ketika kita berelasi dengan manusia. Itu ada kaitannya yang sangat erat dengan nilai spiritual kita terhadap relasi kita dengan Tuhan kita, seperti itu. Nah, ini yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, ya, relasi dengan Tuhan. Nah, tidak ada relasi, ya, tidak ada hubungan tanpa perkenalan. Tentunya kita tidak mungkin kita bisa jadi teman, sahabat tanpa ada perkenalan. Jadi begitu juga tidak mungkin terjadi satu hubungan yang kuat dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, tanpa kita mengenal Kristus. Nah, tanpa mengenal Kristus, jadi kalau kita tidak mengenal Kristus secara baik, maka kita tidak mungkin punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, jadi suatu hubungan yang sehat itu membutuhkan waktu tentunya, dan komunikasi agar dapat berkembang. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tidak cukup dengan hanya sekedar baca firman secara cepat, doa secara cepat, seperti itu. Mungkin itu baik, tapi maksudnya untuk membangun relasi dengan Tuhan dengan baik itu perlu waktu, ya. Perlu waktu yang kita siapkan secara baik-baik, ya. Oke, relasi dibangun karena kita saling membutuhkan. Jadi kenapa kita perlu menjalin hubungan dengan Kristus itu bukan karena kewajiban, bukan karena disuruh, ya, tetapi karena kita memang membutuhkan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kenapa kita membangun relasi dengan Tuhan? Karena memang kita butuh Tuhan. Kalau seseorang butuh makan, tentunya tidak perlu disuruh, kita harus makan. Ayo makan, enggak, ya? Karena itu sebuah kebutuhan, maka kita akan mendorong diri kita sendiri untuk memang datang, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, seperti itu. Jadi relasi dengan Kristus akan berkesinambungan dan terus-menerus sehingga menimbulkan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter kita nantinya. Jadi ketika kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kita bangun itu akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi karakter kita, ya. Jadi bangunlah relasi dengan Tuhan bukan karena tugas, bukan karena takut, bukan karena hukuman, bukan karena pengen berkat, tetapi karena memang kita membutuhkan Tuhan, ya. Mengapa kita harus punya relasi dengan Kristus? Karena tanpa relasi, ya, tidak mungkin kita punya pengenalan atau hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi tanpa relasi tidak mungkin ada terjadi perubahan sifat atau bawaan. Jadi manusia itu punya sifat bawaan sendiri, manusia itu punya karakter sendiri, punya pola pikir sendiri waktu lahir ke dunia ini. Nah, ada hal-hal yang memang harus dirubah, ada hal-hal yang memang mungkin masih bertentangan dengan firman Tuhan karena latar belakang atau apapun juga. Nah,
relasi inilah yang seringkali menyadarkan kita, membuat kita berubah, membuat kita ya ini salah, saya harus berubah. Nah ini berarti kan cukup penting dan cukup powerful di dalam mengapa kita harus berrelasi dengan Kristus. Nah, terus tanpa relasi tidak akan ada kasih. Kenapa? Seseorang untuk bisa mengasihi yang lain sesamanya, tentunya kita harus mendapatkan kasih terlebih dahulu. Kalau diri kitanya rusak, kalau diri kitanya terjadi kerusakan di dalam kasih, di dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa memberikan kasih kepada orang lain. Karena pada dasarnya manusia itu memberi sesuatu apa yang kita miliki. Kalau kita memilikinya baik, maka kita akan memberikannya yang baik. Tetapi kalau kita yang milikinya luka-luka yang terlalu banyak, maka yang akan kita lakukan adalah luka yang kita berikan kepada orang lain. Dan ini seringkali terjadi ya. Kalau misalnya kita punya luka terhadap seseorang, misalnya hubungan kita rusak, terus kita tidak dipulihkan oleh Tuhan, maka ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita pun akan sama. Mungkin akan mudah curiga, mungkin akan mudah tersinggung. Karena saya lihat pernah ada seseorang yang terluka gitu. Dengan tetangga yang manapun berantem, heran kan? Wah, nanti pindah ke tempat ini berantem, pindah ke sana berantem. Sampai saya bilang, Bu, sebenarnya masalahnya kayaknya bukan tetangga nih, di ibu. Gitu kan. Seperti nah itu memang menggambarkan ketika kita rusak di dalam relasi. Karena apa? Seringkali kita terhadap sesama pun akan memandang seperti kita yang punya pandangan, tidak lagi seperti Kristus. Nah, itu yang seringkali jadi problem. Ya. Nah, tanpa relasi tidak akan ada tindakan kasih. Maksudnya adalah bagaimana kalau kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan, tidak mungkin kita mau belajar, mau mengasihi orang lain, itu nggak pernah ada. Tapi kita bersyukur karena kita mengenal Kristus, kita pernah merasakan bagaimana Yesus menebus dosa kita, sehingga kita pulih, sehingga kasih itu minimal ada di dalam diri kita. Ada modal di dalam diri kita, sehingga kita mampu mengasihi orang walaupun beberapa teman bilang, aduh, pika sebelum, tapi kita mampu. Dan itulah kelebihannya, kita bisa mengasihi seseorang walaupun orang itu pika sebelum misalnya gitu. Bisa mengampuni, itu luar biasa. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita punya relasi dengan Tuhan. Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini hubungannya kenapa tadi kita bilang belajar relasi itu hubungan eratnya dengan sesama manusia. Ini ada ayatnya, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, saya cinta Tuhan, saya rajin berdoa, mungkin saya sering baca firman, ya seperti itu, saya punya kedekatan dengan Tuhan misalnya. Tapi firman Tuhan ini bilang gini, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan kebalikan, mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Itu kan kebalik. Katanya mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Maka firman Tuhan bilang, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya apa? Seseorang yang punya hubungan erat dengan Tuhan, sehingga dia mengasihi Tuhan, maka hubungan ini akan dibawa ke dalam kehidupan kita. Paradigma kita akan dibawa sehingga kita tidak akan mau membenci saudaranya. Bahkan kita akan lebih punya kualitas nilai untuk mengasihi saudaranya. Jadi kalau orang bilang saya udah rajin ke gereja, mungkin ikutan kegiatan-kegiatan gereja seperti itu ya. Itu bukan salah, itu baik dari satu sisi kita mampu untuk melayani sesama. Namun ketika kita melakukan hal itu dan berbalikan di dalam kehidupan realita kita, maka Tuhan bilang itu adalah pendusta. Artinya mengasihi Tuhannya ada something wrong. Jadi ada sesuatu yang salah, mengasihi Tuhannya mungkin konsepnya yang salah seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, tentunya kita tidak akan pernah membenci saudaranya. Karena apa? Hubungan dengan Allah akan dibawa kepada hubungan dengan sesama kita. Relasi yang benar dengan Kristus seharusnya menimbulkan karakter Kristus yang kuat. Setuju ya? Relasi yang benar dengan Kristus seharusnya menimbulkan karakter Kristus yang kuat. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Jadi kalau orang tahu bagaimana Kristus sudah berkorban sama kita,
maka tentunya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ya, oke, lanjut ya. Dikatakan kalau orang punya hubungan dengan Kristus, di dalam diri kita akan muncul namanya belas kasihan. Ya. Ini salah satu contoh di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Itu ada orang Samaria yang kena rampok ya, teman-teman udah tahu ceritanya. Nah, pada saat itu ada orang lewat, orang Lewi, ya orang beragama, orang ahli-ahli Taurat. Semuanya cuma lihat, aduh, saya lagi sibuk mau lakukan kegiatan agama, saya mau lakukan ini gitu ya. Nah, tetapi ada orang Samaria, dia lihat, dia tolong. Nah, Yesus waktu itu bilang sama orang-orang Yahudi, waktu itu dia cerita, mana sih yang disebut sesama manusia? Mereka tertemplak. Karena apa? Karena yang mereka lakukan itu adalah ketika ada orang yang butuh pertolongan, saya mau lagi mau ke gereja, misalnya, saya mau ke banyak kegiatan rohani gitu, tanpa mempedulikan sesama manusia. Dan Tuhan bilang, justru orang Samaria inilah yang disebut sesama manusia, yang peduli dengan sesama manusia. Ada hubungan dengan Kristus, pasti ada belas kasihan dengan sesama manusia, seperti itu. Oke ya. Nah, ini sama akan menimbulkan empati ya, satu ulas asih seperti itu terhadap seseorang yang mengalami penderitaan. Menimbulkan penguasaan diri lewat ya, menimbulkan toleransi yang kuat. Ya, ini kita bisa melihat bahwa kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, kita akan punya cara pandang juga sama terhadap yang lain, mau suku, mau agama, punya toleransi yang kuat. Nah, kadang-kadang banyak orang salah kaprah ya, wah saya dekat dengan Tuhan tapi boleh membunuh, kan aneh kan. Saya cinta Tuhan tapi bisa menghancurkan sesamanya. Nah, itu kan berbalikan. Kalau tadi kita belajar firman Tuhan, kalau orang mengasihi Tuhan, tentunya mereka akan mengasihi sesama. Jadi kalau saya mencintai Tuhan, saya mencintai Tuhan, tapi membenci saudaranya mau beda agama, mau apa, kan aneh, bener kan? Nah, artinya apa? Berarti mereka tuh bukan mencintai Tuhan, mereka itu mencintai agama lah ya, boleh dibilang, bukan Tuhan. Mencintai ajaran agama yang boleh katakan mungkin orang bilang nggak tepat seperti itu, tapi mereka udah belajar seperti itu ya, seolah-olah benar seperti itu. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita lebih bersyukur dapat firman Tuhan yang luar biasa. Ada kekayaan firman Tuhan yang mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan selanjutnya katakan, kasihlah sesamamu manusia. Jadi tidak pernah ada tabrakan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama, selalu sinkron. Ya, kalau kita lihat salib kan bentuknya satu ke atas, satu ke pinggir. Itu digambarkan bahwa kita mengasihi Tuhan tetapi mengasihi sesama itu menjadi sesuatu yang saling berhubungan ya. Oke. Menimbulkan cinta tanah air tentunya ya, bahwa sikap kita mengasihi Tuhan tentunya akan terwujud juga di dalam kita mencintai tanah air kita dengan cara berpikir, bersikap, berbuat, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan terhadap bangsa. Ya, kalau saya sih sebenarnya yang paling gampang buat kita, kalau salah satu cinta tanah air, buang sampah pada tempatnya, ya paling gampang. Sederhana, itu praktek firman Tuhan sebenarnya. Kalau kita bawa makanan, seringkali orang buang di jalan, ya di motor, entah di mobil. Tapi kalau saya sejak dulu pernah merasa bahwa ini adalah bagian daripada kehidupan firman Tuhan, sampah saya nggak pernah buang di jalan. Selalu saya simpan, saya bawa di saku, nanti kalau ada tempat sampah saya baru buang. Ya. Ini bentuk yang sederhana, cinta tanah air. Kalau dipercaya bisa seperti Ahok, seperti itu. Tapi bagi kita sebenarnya masih bisa. Ya, bersihin tempat gorong-gorong, aliran air di tempat kita, supaya kotoran yang ada di kita itu tidak mengalir ke tetangga. Nah, itu juga salah satu sikap peduli terhadap lingkungan. Dan itu efeknya adalah berlanjut kepada sikap cinta tanah air. Ya, nah, untuk membangun relasi dengan Tuhan, sebenarnya saya ada hal yang pengen diajarkan, tapi hanya selewat saja. Bagaimana sih sebenarnya relasi dengan Kristus itu? Bentar ya, 10 menit lagi. Relasi dengan Kristus itu bisa membuat sesuatu yang merubah hidup kita. Nah, itu ada beberapa yang pernah diajarkan oleh firman Tuhan. Saya di slide ini tidak ada, ini sebagai tambahan saja bagi teman-teman. Kita sering lihat gini,
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, ya. Terus Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana, ya kan? Saya stop share dulu. Ya. Di beberapa ayat, seringkali Yesus itu selalu pergi ke tempat yang sunyi, ya. Pergi ke tempat yang sunyi, menyendiri. Nah, saya melihat ini apa ya, gitu. Ternyata ini itu adalah yang disebut dengan namanya keheningan dan kesendirian. Nah, firman Tuhan mengajarkan untuk seseorang bisa berubah di dalam kehidupan kita, itu kita perlu menyediakan waktu khusus bagi Tuhan, entah 5 menit ya, entah 10 menit, itu keseharian kita datang ke satu tempat yang dimana terjadi satu keheningan dan kesendirian. Karena di sanalah kita bisa mampu mendengar suara Tuhan, mampu mengenal Tuhan lebih dalam, mampu mengintrospeksi diri, ya. Jadi kita misalnya contoh gini, yang namanya keheningan itu diusahakan kita datang kepada Tuhan itu tanpa ada suara secara fisik, ya. Suara secara fisik itu mungkin suara dari memang agak susah, tapi maksudnya suara secara fisik mungkin kalau kita di kamar atau apa, kita menaruh handphone kita dari bising-bisingan di luar, kita mampu masih melakukan yang seperti itu. Yang kedua adalah mampu untuk meredam kebisingan pikiran, itu yang lebih susah. Kadang-kadang kan gini, baru merem sebentar, otak kita udah jalan-jalan ya. Seringkali gitu. Padahal ini tuh penting. Nah, ini belajar berfokus. Kadang-kadang saya juga sama, ketika mau belajar hening sebentar, langsung aduh, nggak tahu deh, si pikiran suka gitu. Kalau mungkin ibu-ibu baru juga berpikir sebentar, aduh itu masak naonnya suka. Bisa gitu ya. Kalau saya kadang-kadang mikir, aduh besok ada PR kerjaan, ada apa gitu. Kepikiran, otak tuh jalan-jalan. Nah, yang diajarkan Tuhan Yesus, pagi-pagi benar waktu ia masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi. Tujuannya apa? Selain menghindari kebisingan fisik, dia juga untuk belajar untuk memfokuskan diri untuk tidak di dalam jiwa ini, kebisingan ini difokuskan untuk bisa konsentrasi sama Tuhan. Nah, itu yang kayak gitu aja cukup lumayan belajar. Nah, setelah keheningan kita lakukan, baru kita masuk di dalam namanya kesendirian. Kalau orang lain seringnya bermeditasi. Nah, tapi meditasi di orang lain kan ngajarinnya agak berbeda. Seringkali kalau bermeditasi di orang lain, seringkali tolong dikosongkan pikirannya. Nah, di kekristenan nggak begitu. Jadi pada saat itulah kita pada saat sendiri berpikir, terus udah gitu kita mengingat-ingat apa yang Tuhan lakukan terhadap diri kita, apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lakukan terhadap diri kita. Lalu kadang-kadang kalau ingat firman Tuhan, kita boleh perkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Terus lalu ketika seperti itu, kita renungkan diri kita, apa sih yang masih di dalam bawah sadar kita yang seringkali mengganggu, misalnya perasaan iri, ya, kok kenapa ya Tuhan, saya selalu kalau lihat orang berhasil suka iri. Nah, itu minta sama Tuhan, Tuhan tolong supaya saya tidak ada sifat-sifat seperti itu. Nah, ini bicara tentang keheningan, kesendirian. Nah, ketika kita dibangun sesuatu yang buruk di dalam diri kita pada saat keheningan, kesendirian, itu powerful. Seringkali mengubah diri kita. Ketika kita mulai ada iri lagi, kita ingat, oh iya ya, saya nggak boleh iri ya terhadap orang yang sukses seperti itu. Karena itu kadang-kadang muncul di dalam diri kita dan tiap orang beda-beda. Ada yang kadang-kadang, kenapa ya saya selalu takut gitu. Selalu ketakutan tersendiri yang tiba-tiba nggak tahu kalau ngadapin ini pasti takut aja. Nah, kita bisa sembuh pada saat kita masuk di dalam keheningan dan kesendirian. Saya melihat Yesus lakukan itu ketika dia mau masuk di dalam penyaliban. Dia datang ke Taman Getsemani, itu bicara keheningan dan kesendirian, dan di sanalah Yesus mendapatkan kekuatan yang luar biasa sehingga dia bisa memilih kehendak Bapa. Satu ayat terakhir yang Bapak Ibu sering dengar ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu diberikan kekuatan baru. Ya seperti burung rajawali, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi penat, kalau nggak salah bunyinya ya kira-kira gitu. Dia akan seperti burung rajawali yang naik terbang tinggi mengatasi badai. Nah, kuncinya apa?
orang ini kok bisa jadi kuat seperti Raja Wali? Yaitu kuncinya menanti-nantikan Tuhan. Nah, menanti-nantikan Tuhan itu kalau yang saya dapatkan adalah di mana seseorang itu punya waktu, entah 5 menit, 10 menit, melakukan keheningan dan kesendirian. Nah, ini kita boleh praktek, saya juga kemarin-kemarin belajar juga lagi praktek nih. Kalau lagi diam sendiri, terus hening, terus, supaya pikiran nggak jalan-jalan, terus sudah gitu baru ngobrol sama Tuhan. 5 menit, 10 menit. Ya terserah tempatnya mau di mana, Bapak Ibu pilih sendiri, di tempat yang bisa hening. Di WC mungkin. Jangan bawa HP di WC-nya. Kan hening di WC, nggak ada apa-apa. Ya ini mah contoh aja, terserah lah. Atur, dan itu cukup lumayan membantu kita. Ya, oke. Kesimpulannya adalah bagaimana relasi dengan Tuhan itu membuat kita punya hubungan yang baik juga dengan sesama. Karena apa? Karena apa yang kita dapat dari Tuhan itu akan membentuk pola pikir kita, hati kita, sehingga punya satu pengaruh yang besar terhadap hubungan sesama manusia. Yaitu kesimpulannya, sebelum kita diskusi sedikit ya, kita nanti gabung lagi, kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa dulu. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa kami membutuhkan Tuhan, sehingga kami perlu berelasi dengan Tuhan, supaya kami boleh punya satu pikiran dan perasaan seperti Kristus yang Engkau punya, sehingga kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan, dalam berelasi dengan sesama manusia, baik beragama berbeda, baik dengan saudara, dan itu boleh terjadi, sehingga kami boleh mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya ada di langit, tetapi membumi di dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan.